Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhana Awaitu dengan NIM 50. Saya merupakan mahasiswa dari program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel terkait penanganan masalah gizi pada anak. Artikel yang akan saya presentasikan itu berjudul Pencegahan Gizi Buruk pada Anak di bawah 5 tahun di Iran. Ini merupakan poin-poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada latar belakang, kedua ada metode, yang ketiga ada hasil, dan yang keempat itu ada kesimpulan. Langsung saja kita masuk di yang pertama itu pendahuluan. Jadi malnutrisi itu adalah kondisi umum yang biasanya terjadi sebagai kekurangan asupan energi protein atau mikronutrien. Malnutrisi adalah salah satu penyebab utama kematian anak di bawah usia 5 tahun dan merupakan salah satu penyebab paling umum dari penurunan kesehatan dan kehidupan anak yang mengakibatkan penurunan kemampuan belajar, inefisiensi, dan ketidakmampuan untuk memperoleh keterampilan. Malnutrisi berkontribusi pada kematian hampir setengah dari anak-anak di bawah usia 5 tahun di Asia Afrika. Kemudian ini adalah indikator penting dalam memperkirakan nutrisi. Yang pertama itu ada stunting, kemudian ada wasting, dan yang ketiga ada kurus atau underweight. Jadi menurut laporan UNICEF pada tahun 2014 itu prevalensi stunting, wasting, dan juga kurus di dunia itu masing-masing berada di sekitaran untuk stunting sendiri itu 25%, kan untuk wastingnya itu ada di kisaran 8% dan kurus itu berada di kisaran 15%. Sedangkan statistik untuk Iran menurut studi nasional terbaru itu masing-masing berada di sekitaran stunting 6,83%, wastingnya 4%, dan kurusnya 4,08%. Jadi berdasarkan studi di beberapa negara, menunjukkan bahwa meskipun ekonomi berkembang, malnutrisi pada anak masih menjadi masalah kesehatan utama di negara berkembang. Sehingga hasil dari kebijakan pencegahan malnutrisi pada anak-anak di Iran menunjukkan keberhasilan mereka secara keseluruhan dalam mengurangi malnutrisi anak. Namun masih ada masalah dengan kebijakan dan pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan pencegahan gizi buruk pada anak di bawah usia 5 tahun di Iran. Kemudian yang kedua itu metode. Jadi untuk metodenya sendiri itu dilakukan pengkajian, dan pengkajiannya itu dilakukan pada tahun 2017 untuk menganalisis kebijakan dengan menggunakan kerangka segitiga. Kebijakan untuk memeriksa proses pembuatan kebijakan model aliran-aliran ganda Kingdom digunakan kombinasi dari dua metode sampling termasuk purposeful sampling dan snowball sampling diterapkan untuk memilih narasumber terkait dengan dokumen dan kebijakan yang diterapkan. Kebijakan terpenting negara dipilih berdasarkan saran dari pembuat kebijakan serta penelusuran database ilmiah dan portal elektronik. Formulir pengumpulan data digunakan untuk mengidentifikasi kebijakan dan dokumen saat ini, dan formulir panduan wawancara teknik terstruktur digunakan untuk wawancara, analisis kerangka kerja, dan perangkat lunak makda diterapkan untuk menganalisis data yang diperoleh dari wawancara. Kemudian yang ketiga itu ada hasil.
Jadi, faktor kunci yang mempengaruhi kebijakan di Iran termasuk status indikator serta faktor ekonomi, sosial, struktural hukum, kebijakan, dan juga internasional. Di antara kebijakan dan program yang paling penting dilaksanakan itu, eh, yang pertama itu ada pemantauan pertumbuhan, kedua ada rehidrasi oral, kemudian ada menyusui, imunisasi, pendidikan wanita, jarak keluarga, suplementasi makanan, nutrisi untuk anak di bawah usia 5 tahun, dan pengendalian kekurangan gizi. Saat ini diperlukan program nasional dan dokumen yang komprehensif di bidang gizi pada anak di bawah usia 5 tahun yang membutuhkan penguatan proses politik, peserta dan pemangku kepentingan dalam kebijakan terkait gizi untuk anak di bawah usia 5 tahun dibagi menjadi 4 kategori: pemerintah, semi pemerintah, dan juga non-pemerintah. Temuan menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi status gizi anak itu adalah status ekonomi dan kemiskinan rumah tangga. Akibatnya, perbaikan status ekonomi dan pengentasan kemiskinan kemungkinan status gizi yang lebih baik pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi, misalnya pendapatan per kapita atau pendapatan bulanan akan meningkat. Pemberian subsidi kepada orang miskin merupakan salah satu metode dukungan sosial yang membantu memperbaiki gizi anak dan mengurangi kekurangan gizi mereka. Tetapi terkadang sumbangan ini dapat diberikan secara bersyarat, misalnya jika orang tersebut bersekolah atau menyelesaikan program imunisasi. Perhatian khusus terhadap tujuan internasional, rencana, dan resolusi untuk meningkatkan pemerataan akses keadilan ekonomi dapat mengurangi kesenjangan prevalensi malnutrisi antara berbagai provinsi di negara ini. Dalam definisi ketahanan pangan ada 3 kategori. Yang pertama itu ketersediaan pangan, yang kedua aksesibilitas pangan, dan yang ketiga itu ada ketahanan pangan. Ketahanan pangan menjadi parameter utama. Diharapkan penetapan intervensi gizi dan ketahanan pangan nasional yang diusulkan di tahun-tahun mendatang akan meningkatkan indikator kunci ketahanan gizi dan pangan, misalnya akan berkisar dari aman hingga sangat aman dalam hal ketahanan pangan. Kemudian, isi kebijakan juga harus mempertimbangkan proses perubahan gizi di masyarakat. Kecenderungan saat ini pada anak-anak di Iran mengarah pada pengurangan beberapa mikronutrien dengan peningkatan prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan pengalaman negara lain dalam menangani masalah gizi. Untuk mencegah penyakit ini, perhatian diberikan pada faktor resikonya seperti nutrisi dan juga obesitas. Kemudian yang keempat itu ada kesimpulan. Jadi, bidang gizi anak sangat penting, namun beberapa isu terkait tidak masuk dalam agenda pembuat kebijakan sesuai kebutuhan. Masalah seperti kekurangan beberapa mikronutrien yang banyak terjadi pada anak-anak memerlukan kebijakan yang perlu diupayakan lebih serius. Formulasi dan implementasi yang tepat dari program menyusui, nutrisi pelengkap, dan suplemen terapeutik untuk anak, serta fortifikasi dan suplementasi untuk ibu harus mendapatkan prioritas dalam hal ini.
Keunggulan dan kemampuan masing-masing daerah menjadi salah satu unsur terpenting yang harus diperhatikan dalam kebijakan. Penggunaan makanan etnis dan lokal di setiap daerah, koreksi gizi buruk, dan promosi literasi gizi harus dipertimbangkan di berbagai daerah. Jadi, baik, mungkin cukup sekian presentasi mengenai artikel terkait masalah gizi pada anak. Mohon maaf apabila pada saat proses presentasi tadi terdapat beberapa kesalahan kata, dan terima kasih atas perhatiannya.